Genbi itu adalah organisasi yang merupakan isi dari anak-anak yang pilihan. Ini anak Genbi tenaganya gimana ya? Kok mereka kuat-kuat? Aku sempat mikir gitu loh. Dari skill yang kita punya, kita juga bisa mendapatkan uang dari sana. Uang beasiswa gimana Kak? Kan udah dapet beasiswa banyak tuh dari Bank Indonesia gitu. Harapannya nanti kita bisa menjadi lulusan yang baik. Halo Sobat Genbi dan seluruh penonton podcast pada siang hari ini. Dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya di bulan kemerdekaan ini. Senang rasanya saya Viko Primarata bisa hadir dan menemani Sobat Genbi di acara podcast Bincang Pengalaman. Wah, kira-kira podcast kali ini membahas apa aja ya? Mungkin beberapa teman di sini juga ada yang tahu nih podcast kali ini membahas apa aja. Nah, masih banyak juga nih yang masih belum tahu. Nah, jadi pada podcast kali ini kita akan membahas tentang pengetahuan dan pengalaman tentang prestasi dan manfaat mengikuti beasiswa yang dapat diterapkan di dalam dunia kerja. Wah, menarik bukan? Pastinya menarik dong. Nah, pada podcast kali ini kita juga kedatangan tamu spesial loh. Ada kakak-kakak cantik dan pastinya memiliki banyak segudang prestasi nih. Kita sambut aja ada Kak Robiatul Adawiyah dan Kak Dinda Renata. Oh ya, sebelumnya Kak Robiatul Adawiyah ini juga merupakan alumni Genbi pada tahun 2021 dan Kak Dinda Renata juga alumni Genbi pada tahun 2021. Nah yuk langsung aja kita sapa narasumber kita pada siang hari ini. Halo Kak, selamat siang Kak Dinda, Kak Robi. Selamat siang. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Semoga selalu diberikan kesehatan ya Kak ke depannya. Nah, akhir-akhir ini apa aja sih Kak kegiatan kakak ini? Dari Kak Robi. Oke, dari aku dulu ya. Jadi karena aku fresh graduate yang belum dapat kerja, jadi sebenarnya aku sekarang lagi nyambi-nyambi aja sih, nyambi-nyambi ngajar dan kegiatan organisasi juga. Jadi masih nyari-nyari kegiatan juga ya Kak ya. Kalau Kak Dinda sendiri gimana? Oke, jadi kalau aku sedikit berbeda ya sama Robi. Jadi kalau Robi udah fresh grade, mungkin kalau aku masih di titik yang harus berjuang gitu kan untuk tugas akhir, untuk skripsi. Terus di sisi lain aku juga ada bisnis dan aku juga lagi ikut beberapa kursus dan pelatihan gitu untuk meningkatkan soft skill aku. Sangat keren sekali nih teman-teman. Pada produktif semua nih kakak-kakak cantiknya. Ini wajib dicontoh ya teman-teman. Karena waktu itu nggak boleh disia-siakan ya Kak ya, harus dibuat hal-hal yang berguna. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, di dalam suatu organisasi itu kan pastinya sangat produktif nih. Nah, namun ada beberapa anggota itu yang masih kurang aktif gitu. Nah, menurut Kak Dinda sama Kak Robi sendiri tuh bagaimana sih Kak cara memberikan motivasi kepada anggota-anggota yang masih kurang aktif di dalam organisasi ini? Mungkin bisa dari Kak Robi atau Kak Dinda? Kak Dinda dulu deh. Oke, jadi ini juga pengalaman aku ya, dulu sempat jadi tim leader juga dan mungkin memang kita nggak bisa menyamaratakan semua anak itu semuanya aktif gitu, nggak bisa. Jadi mungkin memang ada beberapa anak yang mungkin kurang aktif lah, tapi kita harus tahu dulu nih apa sih alasan dia nggak aktif, kurang aktif gitu. Kita harus tahu dulu, kita tanyain dulu anaknya, kenapa sih kok kamu nggak aktif gitu. Nah setelah kita tahu alasannya, kita bisa ngasih solusi dan masukan. Misalkan, oh iya soalnya aku nggak bisa bagi waktu nih antara organisasi di Genbi sama organisasi di tempat lain kayak gitu. Ya udah kita kasih solusi gimana cara manajemen waktu yang baik kayak gitu sih. Jadi aku nggak langsung kayak ngejudge dia ya, kok kamu nggak aktif sih kayak gitu. Enggak, tapi aku tanyain dulu apa sih kesibukan kamu selain di Genbi gitu. Kenapa bisa kamu kurang aktif di Genbi kayak gitu sih. Karena banyak faktor sih biasanya yang menyebabkan si anggota kita itu nggak aktif kayak gitu atau kurang aktif. Jadi mencari solusi kan? Iya. Jadi kita cari solusinya bareng-bareng kayak gitu. Kalau Kak Robi sendiri gimana? Kalau dari aku sebenarnya jawaban dari Dinda sudah mewakili ya. Cuma memang kebanyakan dari kita menjadi tidak aktif dalam sebuah organisasi itu adalah ketika kita tidak menemukan kenyamanan gitu. Atau misalnya kita gak kenal satu sama lain, gak ada anak yang bisa kita ajak bareng-bareng ke sana. Jadi kalau misal ada temanku yang seperti itu, pastinya aku akan mengajak dia supaya dia punya teman di sana dan akhirnya aku kenalkan ke yang lain gitu. Sehingga dia bisa menemukan kenyamanan di sana. Jadi merangkul tuh ya Kak ya, semua dirangkul. Oke.
Terus untuk pertanyaan berikutnya nih Kak, menurut Kak Robi sendiri nih, apa sih Kak pentingnya aktif mengikuti lomba dan organisasi? Oke, untuk pentingnya aktif mengikuti organisasi, karena sebuah organisasi itu kan adalah wadah untuk pengembangan soft skill kita. Jadi ketika kita mengikuti organisasi, kita akan bisa, misalnya kita dapat menambah soft skill yang awalnya kita gak pandai berbicara di depan umum, karena kita terbiasa untuk mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita di rapat gitu. Jadi kita bisa menambah soft skill public speaking kita, atau kita bisa menambah soft skill problem solving kita. Jadi memang mengikuti organisasi itu banyak sekali manfaatnya. Kemudian untuk manfaat berprestasi juga gak kalah banyaknya, karena ketika kita berprestasi, eksistensi kita di sebuah lembaga pendidikan, misalnya di perkuliahan, itu akan kelihatan. Si ini, oh iya dia kemarin menang ini gitu. Jadi kita diakui lah di situ. Ketika kita sudah diakui, peluang atau kesempatan yang datang ke kita akan lebih lebar daripada orang-orang yang memang tidak memiliki prestasi gitu. Jadi kesempatan itu akan datang pada kita yang lebih dulu bersiap daripada yang tidak bersiap-siap, seperti itu. Jadi sangat penting sekali nih ya Kak ya. Jadi melalui organisasi kita dapat mengetahui skill kita ada di mana nih gitu ya. Lalu melalui lomba kita juga akan dikenal banyak orang. Oh kamu jago kayak gini gitu ya. Yeah. Kalau menurut Kak Dinda sendiri nih Kak, seberapa pentingnya sih Kak suatu organisasi itu? Oke, jadi kalau ditanya seberapa penting kita ikut organisasi ya, tadi mungkin sebagian sudah dijawab ya sama Robi, salah satunya bisa meningkatkan soft skill kita, baik itu problem solving dan yang lain sebagainya gitu, entah itu berkomunikasi kayak gitu. Kalau aku ngebahasnya lebih ke dunia kerja nanti kayak gitu. Pentingnya kita ikut organisasi, entah itu organisasi, entah itu volunteer, entah itu magang atau internship, entah itu course atau pelatihan, itu sebenarnya banyak banget. Salah satunya yaitu tadi meningkatkan soft skill, karena kalau kita ikut organisasi secara nggak langsung kita itu bisa melatih jiwa leadership kita, dimana kita di era sekarang ini itu dituntut banget untuk memiliki yang namanya jiwa leadership kayak gitu. Nah, gimana sih kita cara mendapatkan jiwa leadership itu? Ya tentunya kita harus ikut organisasi, ikut kegiatan, karena kita harus bisa bisa tahu, oh ternyata aku bisa loh menjadi pemimpin untuk diriku sendiri, dan ternyata di organisasi itu aku juga bisa loh jadi pemimpin untuk orang lain kayak gitu. Itu sih pentingnya. Dan yang salah satu hal lagi yang menurut aku tidak kalah penting itu adalah relasi, karena aku udah pernah merasakan ya gimana pentingnya relasi di suatu organisasi gitu. Jadi kalau kita nih teman-teman ikut organisasi ya, khususnya organisasi Genbi ini, yang aku yakin di dalam Genbi itu anak-anak yang udah tersaring, anak-anak yang baik lah, yang terbaik kayak gitu. Jadi jangan sampai relasi kita, koneksi kita itu terputus dengan teman-teman kita, karena kita nggak tahu nih kedepannya nanti apakah kita akan membutuhkan dia atau enggak kayak gitu. Karena kita kan juga manusia ya, pasti kita butuhkan bantuan orang lain kayak gitu sih. Itu dua hal yang menurut aku paling penting ketika kita ikut organisasi. Jadi relasi dan leadership ya. Ya. Melalui organisasi. Kalau mengikuti kegiatan perlombaan tuh dan organisasi itu kan pastinya bukan hal yang mudah tuh Kak ya. Pastinya ada banyak kendala dan tantangan yang terjadi. Nah, menurut Kak Robi sendiri nih, solusi gimana sih Kak untuk mengimbangi kedua hal tersebut, dari kendala dan tantangan tersebut? Oke, kalau misal aku pribadi, kendalanya tuh lebih kepada mengatur waktunya. Jadi ketika kita diberikan sebuah amanah di sebuah organisasi, tentu kita harus fokus di sana kan, karena kita harus bertanggung jawab atas amanah tersebut. Nah, selain itu kita juga harus bertanggung jawab pada diri kita sendiri juga, yakni dengan berprestasi itu tadi. Jadi sebenarnya pintar-pintar mengatur waktunya. Kalau misal aku ya, dulu kan aku tim leader di Bijar. Ketika di minggu-minggu itu Bijar sedang sibuk-sibuknya, dan di situ juga ada event yang harus aku ikutin. Kalau misal ini bisa jalan berdua, ya aku jalan semua. Tapi kalau misal salah satunya itu lebih penting, aku akan lepas salah satunya. Karena aku lebih memilih untuk salah satunya jadi maksimal daripada nggak maksimal dua-duanya. Jadi kalau misal dari aku pribadi, yaitu solusinya adalah mengatur waktu dan juga mengatur prioritas seperti itu. Jadi yang diprioritaskan lebih diutamakan ya Kak. Iya. Biar nggak terpecah belah tuh. Biar nggak kacau semuanya sih gitu. Jadi lebih fokus ke satunya gitu ya Kak. Iya.
Nah, sama seperti perlombaan dan organisasi, tentunya di dalam perkuliahan dan organisasi itu kan juga memiliki banyak kendala juga tuh Kak. Nah, maka dari itu solusi apa sih Kak yang dapat diterapkan menurut Kak Dinda sendiri? Jadi untuk mengimbangi ya antara kegiatan organisasi dan di perkuliahan gimana biar kuliah sama organisasi ini seimbang seperti itu ya. Jadi kalau dari aku mungkin kendalanya pasti ada. Yang pertama nggak jauh dari yang udah dijelasin sama Robi tadi, pasti di waktu. Karena kalau kita udah ikut organisasi, ikut kegiatan sama kuliah, itu kita harus pinter nih bagi waktunya kayak gitu. Yang pertama, karena kadang nih kalau kita udah overwhelmed, kita udah burn out, kita kayak nggak bisa maksimal di semua kegiatan itu, baik di kuliah maupun di organisasi kayak gitu. Kadang itu juga jadi kendala nih buat aku. Mungkin dulu waktu aku masih maba, aku masih bingung nih, aduh gimana ya, kok kegiatanku terbentur, gimana ya, dan lain sebagainya. Tuh bener-bener jadi kendala banget buat aku. Tapi seiring perjalanan aku bisa menyesuaikan, aku bisa beradaptasi. Jadi aku udah bisa membagi waktu, sekiranya mana sih yang harus dijadikan prioritas, mana yang sekiranya urgent yang harus dikerjain dulu kayak gitu. Jadi kita harus mengatur skala prioritasnya gitu. Nah, kendala yang kedua mungkin untuk teman-teman yang punya stamina yang kurang oke ya, kayak aku dulu sempat terkendala gak bisa memanage stamina atau tenaga aku. Karena kalau kita udah kecapean, stamina kita nggak akan bagus, energi kita nggak akan bisa kita gunakan untuk melakukan hal-hal dengan maksimal kayak gitu. Jadi itu juga biasanya jadi kendala sih. Jadi gimana biar kita bisa tetap good perform ya, baik di kegiatan organisasi maupun perkuliahan, kita juga harus bisa mengatur stamina kita. Kita harus tidur yang cukup, pola tidur kita gimana, pola makan kita gimana, itu juga harus diperhatikan kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Lalu pertanyaan berikutnya nih Kak, memiliki banyak kegiatan itu kan pastinya sulit tuh Kak dalam memanajemen waktu. Nah, boleh dong di-spill tips untuk memanajemen dari kakak-kakak ini. Mungkin dari Kak Robi terlebih dahulu. Oke, memang sulit ya ketika kita sudah mengikuti berbagai kegiatan, untuk mengatur waktunya itu sangat sulit. Yang pertama sih gini, kita harus paham dulu dan kita harus tahu dulu pentingnya waktu. Jadi dari situ ketika kita sudah sadar pentingnya waktu, kita bisa mengatur waktu itu jadi lebih baik. Jadi hal-hal yang memang harusnya tidak kita lakukan terlalu lama, misalnya scrolling sosmed yang sebenarnya misalnya cukup cuma 15 menit, jadi kita jadi berjam-jam, itu kan bisa kita kurangi gitu. Kalau misal aku sendiri itu punya yang namanya jurnal harian. Karena aku gak suka ditulis di handphone ya, teman-teman mungkin bisa pakai Google Calendar atau apa. Kalau misal aku sendiri, aku nulis. Jadi ada bukunya Tulis gitu. tangan ya, Kak, ya? Iya, jadi ada bukunya gitu, aku kotak-kotakin sendiri. Terus aku tulis jam segini sampai segini aku melakukan hal ini. Jam segini sampai segini melakukan hal ini. Jadi ketika kita sudah tahu apa-apa yang akan kita kerjakan, jadi kita bisa tahu kapan kita harus istirahat gitu. Karena kalau misal nggak ditulis seperti itu, kita akan tidak memaksimalkan waktu yang kita punya di hari itu, gitu. Dan juga ketika mungkin ada dari teman-teman yang belum mengatur waktunya seperti itu ya, mungkin awalnya masih kayak amburadul waktunya, jangan langsung mengubah kayak 180 derajat dia berubah jadi langsung produktif semuanya gitu ya. Karena itu nggak bakal bertahan lama, jadi berubahlah sedikit demi sedikit. Misalnya dalam satu hari dia bisa melakukan 3 kegiatan, jangan langsung jadi 10 kegiatan gitu. Bisa besoknya 4, besoknya lagi masih 4 karena ternyata masih belum bisa. Terus besoknya lagi baru ditambah lagi gitu sih. Kalau misalnya dari aku gitu, jadi aku menulis kegiatan-kegiatanku di jurnal harianku. Jadi targetnya melalui tulisan tangan sendiri ya Kak ya? Iya, itu juga supaya kita nggak lupa ya kegiatan-kegiatan kita. Jadi kalau misal nanti ada kegiatan lain tuh bisa kita tahu gitu. Takutnya kan kalau misal nanti kita nggak tahu, nanti bentrok baru tahu gitu kan. Jadi memang penting banget untuk ditulis. Jadi kalau seumpama nih Kak ya, kan udah ditulis tuh, udah ada targetnya tuh. Jadi segini-segini aku harus mengerjakan ini gitu kan. Namun kayak tiba-tiba ada kegiatan yang secara tiba-tiba mendadak itu Kak. Gimana Kak ngatasinnya? Berarti kan agak molor tuh dalam waktunya gitu. Kita lihat dulu kegiatannya. Jadi kalau misal memang kegiatan itu urgent dan harus di waktu itu juga ya, kita harus menyesuaikan waktunya gitu. Kalau dari Kak Dinda sendiri gimana Kak? Kalau dari aku sendiri mungkin kurang lebih sama ya kayak Robi. Tapi yang pertama aku harus nentuin dulu nih
apa sih yang paling utama di hidup aku sebagai mahasiswa ya tentunya kayak gitu. Jadi kita harus tahu posisi kita harus menempatkan dulu. Oh, aku sebagai mahasiswa, jadi yang paling utama yang harus diprioritaskan adalah kuliah. Kayak gitu, kuliah. Jadi aku harus menentukan dulu apa yang paling utama. Oh, yang paling utama kuliah nih, karena orang tua kita mempercayai kita untuk kita bisa menempuh pendidikan ke jenjang selanjutnya. Ini kan harapannya nanti kita bisa menjadi lulusan yang baik, bisa menjadi sarjana seperti itu kan. Dan tidak dapat dipungkiri juga untuk melatih atau mengembangkan soft skill kita memang butuh yang namanya kegiatan atau organisasi kayak gitu. Nah, jadi kalau aku memanage waktunya itu, aku udah 3 tahun ini ya, 3 tahun ke belakang ini, lebih dari 3 tahun sih bahkan, aku pakai Google Calendar teman-teman. Jadi Google Calendar ini nanti aku tulis nih jadwalku. Bangun tidur tuh aku ngapain gitu, apa yang harus aku lakukan kayak gitu. Mulai dari bangun tidur sampai aku mau tidur lagi, aku tulis di Google Calendar kayak gitu. Nah, dari situ gimana sih cara kita nulisnya di Google Calendar? Kita harus bisa tahu nih skala prioritas yang udah aku jelasin tadi, apa yang menjadi prioritas utama kita kayak gitu. Misalkan dari jam 9 sampai jam 11 kita ada kegiatan perkuliahan. Ya udah, berarti kita perkuliahan, kita kuliah di kelas kayak gitu. Misalkan setelah itu kita istirahat, kita makan siang atau kita ngapain. Terus selanjutnya nih sorenya kita ada rapat nih di organisasi kayak gitu. Ya udah kita rapat kayak gitu. Jadi itu nggak akan terbentur. Nah, tapi walaupun kita udah membuat jadwal nih, misal aku udah bikin di Google Calendar, mungkin aku mau ngasih tahu ya beberapa di Google Calendar ya, biar teman-teman juga kayak gimana sih tampilannya kayak gitu. Mungkin teman-teman kalau teman-teman bisa lihat ini, nggak tahu ya kelihatan apa enggak di kamera. Di sini aja. Oke, kayak gini. Jadi di Google Calendar itu bener-bener kayak bisa diwarnain gitu loh teman-teman, mana sih yang paling penting yang harus dilakukan dan mana sih yang urgensinya itu tidak terlalu urgent untuk dilakukan. Itu semuanya bisa kita tandain di Google Calendar. Jadi aku udah lama banget pakai Google Calendar ini dan menurutku worth it sih buat kita kayak gitu. Tapi teman-teman yang perlu diingat adalah walaupun kita udah punya yang namanya Google Calendar atau catatan nih, kita harus bisa menjadi orang yang fleksibel. Misalkan nih tadi kan ditanya nih sama moderator, kalau misalkan ada kegiatan yang mendadak tuh gimana? Itu kan nggak ada nih di jadwal kita kayak gitu. Nah, di situ kita harus menjadi orang yang fleksibel, kita harus menyesuaikan gitu. Jadi kita bikin sebuah jadwal itu nggak harus kita berpatokan terus nih sama jadwal itu. Kita juga harus bisa menjadi orang yang fleksibel seperti itu. Jadi dari hal-hal kecil aja bangun tidur itu udah harus bisa manajemen waktunya sendiri ya, Kak, ya. Nah, selanjutnya nih Kak, bagaimana sih Kak cara memberikan peluang kepada generasi muda, khususnya teman-teman Sobat Genbi nih, untuk termotivasi dalam menumpuk prestasi seperti Kak Robi? Oke, sebenarnya ketika kita berprestasi, peluang yang kita dapatkan tuh banyak sekali ya. Seperti aku tuh berawal dari mengikuti sebuah organisasi yang memang bergerak di dunia kepenulisan. Jadi sejak semester 3, aku mengikuti berbagai organisasi itu. Nah, ketika skill yang aku punya, aku awalnya memang belum terlalu bisa juga menulis, jadi memang dari nol juga. Ketika sudah bisa memiliki skill itu, peluang-peluang tuh bakal datang sendiri gitu loh. Jadi ketika kita bersiap, peluang akan datang ke kita. Dan dari skill yang kita punya, kita juga bisa mendapatkan uang dari sana. Ketika aku menulis, misalnya aku ikut lomba, aku menang, aku dapat uang. Atau mungkin kalau misal sudah dikenal, ada temanku nih mau bikin artikel buat websitenya. Bisa jadi job. Iya, bisa jadi job gitu. Jadi memang peluang-peluang yang didapatkan dari kepenulisan dan juga dari perlombaan itu banyak sekali. Salah satunya yaitu mendapatkan uang dari situ. Nah, iya Kak, melihat zaman sekarang nih Kak, kan udah semakin canggih tuh, dan tentunya penuh digitalisasi dan investasi. Nah, menurut Kak Robi sendiri nih, gimana nih cara simpel untuk melakukan investasi, khususnya di generasi muda sekarang? Oke, sebenarnya aku baru mulai investasi itu di tahun 2021. Setelah bertahun-tahun mendengarkan ya, karena memang investasi itu sangat digaung-gaungkan di Indonesia. Dan juga teman-temanku banyak yang berinvestasi. Sebenarnya ketika aku memutuskan melakukan sebuah hal, itu aku harus riset terlebih dahulu. Akhirnya aku riset lah investasi itu seperti apa dan yang lain-lainnya, dan juga bertanya ke teman-teman. Lalu sampai akhirnya aku mencoba untuk berinvestasi itu. Karena dulunya aku tuh boros banget orangnya. Boros banget
terutama di dunia perskincarean dan perbajuan. Itu wanita banget gak sih? Jadi dari situ akhirnya aku mulai belajar bahwa kita harus menggunakan barang kita semaksimal mungkin, dan akhirnya ada beberapa sisa uang yang biasanya aku buat beli skincare itu ada gitu. Jadi berinvestasi awalnya itu aku mulai untuk menumbuhkan habit menabung gitu. Jadi aku belum kayak investor-investor yang beli terus dijual dapat untung gitu, enggak. Jadi sampai sekarang aku tetap menjadi investor pasif yang naruh ya udah ditinggal aja gitu. Jadi buat teman-teman nih ya, buat teman-teman generasi muda bisa dicontoh nih. Mumpung masih muda harus banyak pengalaman, entah itu dari investasi, entah dari yang lain gitu. Nah, sama seperti pertanyaan Kak Robi barusan tuh Kak. Jadi apa sih Kak pentingnya jadi gimana sih Kak cara memanajemen keuangan? Apalagi untuk kita generasi muda kan biasanya tuh banyak tuh mahasiswa-mahasiswa seperti kita tuh yang boros sekali gitu. Jajan terus gitu. Iya. Benar-benar. Oke, jadi kalau di kalangan kita ya mahasiswa, aku dulu waktu masih baru jadi mahasiswa juga bingung nih. Ini aku punya uang saku segini, terus ini enaknya dibuat apa aja ya kayak gitu. Nah, tapi semakin kesini aku tuh semakin sadar pentingnya untuk kita bisa memanage keuangan. Jadi sebelum aku dapat beasiswa Bank Indonesia itu kan aku pernah dapat beasiswa dari Kementerian Ristekdikti juga, itu beasiswa yang lain. Dah dari situ aku udah bisa kayak terbuka gitu ya pikiran aku, oh aku harus bisa memanage keuangan nih. Nah biasanya cara paling simple ya, cara paling mudahnya kita itu mencatat nih pengeluaran dan pemasukannya kayak gitu kan. Nah tapi cara ngebaginya ini loh yang susah ya kan, cara ngebaginya ini loh yang susah. Jadi dari dulu aku selalu pakai metode yang namanya 50-30-20. Kalau teman-teman mungkin ada yang tahu ya, jadi 50% dari uang yang aku punya ya, entah itu uang saku maupun uang yang aku dapatkan ya, dari entah itu aku freelance, ngisi materi dan lain sebagainya. Jadi aku kelompokkan jadi satu, terus aku pilih nih yang 50% untuk kebutuhan pokok seperti kayak kebutuhan sehari-hari, makan dan lain sebagainya. Kemudian yang 30% itu untuk aku gunain untuk keinginan aku. Keinginan aku misal nih kita cewek beli skincare ya kan, itu aku masukin di keinginan aku. Misalkan pengen nonton jalan-jalan, itu aku masukin di situ. Dan di keinginan ini karena 30% ini menurut aku banyak ya untuk healing lah, menurut aku kebanyakan. Jadi aku sisain pasti untuk sedekah. Jadi setiap hari aku tuh selalu sedekah, namanya sedekah subuh kalau teman-teman tahu. Jadi meskipun aku lagi di kondisi yang wah aku nggak ada uang cash nih, tetap aku sedekah. Aku catat tuh sedekah subuh. Setelah sholat subuh tuh aku catat, oh aku sedekahnya segini. Intinya konsisten, rutin, aku setiap hari tuh selalu sedekah subuh kayak gitu. Biar apa? Biar keuangan aku ini jalan dengan terencana gitu. Ya udah 30% untuk healing sama untuk sedekah. Dan yang 20%-nya aku tabung kayak gitu. Nah, tabungan ini juga nanti biasanya itu aku gunakan untuk dana darurat kayak gitu. Sebenarnya nggak boleh ya teman-teman. Tapi dengan kondisi ya kita masih mahasiswa ya, belum kerja, itu sebenarnya kita butuh yang namanya dana darurat nih. Untuk apa? Untuk sewaktu-waktu kita harus membutuhkan dana yang cukup banyak gitu ya untuk suatu hal, itu sebenarnya kita harus udah punya dari lama. Tapi karena kita mahasiswa kan kita masih belum kerja ya, kita masih ngandelin uang saku dari orang tua atau kita kerja freelance maupun part time. Jadi sedikit agak susah untuk kita mengumpulkan dana darurat. Kalau aku, pengalaman aku ya kayak gitu. Gak tahu ya untuk teman-teman yang lain. Jadi untuk 20%-nya pasti selalu aku masukin tabungan. Nah, untuk uang beasiswa gimana Kak? Kan udah dapat beasiswa banyak tuh dari Bank Indonesia gitu. Aku masukinnya tetap di tabungan aku kayak gitu. Jadi sewaktu-waktu memang aku butuh untuk membeli sesuatu yang menurut aku itu urgent dan banget aku butuhin ketika itu, ya udah aku keluarin kayak gitu. Kalau misalkan itu nggak urgent, nggak akan aku keluarin kayak gitu sih. Jadi manajemen waktu tuh kita harus belajar mulai dari sekarang nih ya Kak, mulai dari muda ini untuk memanajemen waktu. Karena nanti agar terbiasa ketika kita udah terjun di dalam dunia karir itu kan. Pastinya kalau dunia karir manajemen waktu dan manajemen keuangan ya. Iya, kayak gitu. Nah, setelah berbicara mengenai cara nih Kak, sekarang apa sih Kak pentingnya kita dalam berinvestasi? Iya. Penting dan manfaat dalam berinvestasi itu apa? Pentingnya berinvestasi itu sebenarnya sama seperti menabung sih menurutku. Jadi untuk mempersiapkan masa depan kita, untuk mempersiapkan masa tua kita. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mengira kalau investasi itu kita harus
ngasih uang kita dengan jumlah banyak itu salah. Sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa memudahkan kita untuk berinvestasi dari jumlah yang sangat kecil. Jadi untuk teman-teman yang belum memulai untuk menabung, dari sekarang bisa ditaruh uangnya. Aku boleh spill gak sih aku pakai apa? Aplikasi apa? Oh nggak boleh. Oke. Jadi bisa teman-teman cari sendiri lah ya aplikasinya yang paling mudah untuk dipahami, dan jangan takut untuk berinvestasi gitu, karena dari situ kita juga belajar untuk memanajemen uang kita. Nah, sama seperti pertanyaan Kak Robi barusan ya Kak. Jadi apa sih Kak pentingnya manfaat manajemen keuangan bagi kita mahasiswa dan generasi muda? Oke, jadi kalau ditanya pentingnya dan manfaat kita bisa memanage keuangan kita, yang pertama kita nggak akan boros teman-teman. Kita pasti akan bisa hemat. Karena apa? Karena kita udah tahu nih alokasi uang kita mau kita gunakan untuk apa aja. Bahkan biasanya nih 50% yang untuk kebutuhan pokok nih. Kalau misalkan emang kebutuhan kita lagi nggak banyak ya di bulan itu masih bisa sisa loh, dan bisa kita tabung kayak gitu atau kita investasikan. Mungkin kalau Robi mungkin udah investasi dari tahun 2021 ya mungkin, tapi kalau aku sebenarnya investasinya tuh fleksibel, kadang aku nabung emas, kadang aku investasi reksadana dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi kalau itu ada something yang sisa gitu dari biasanya yang aku pakai untuk 50% kebutuhan pokok, sisa nih ya udah aku investasikan gitu. Jadi kadang aku juga kita tuh harus punya 2 rekening sih teman-teman. Kalau aku boleh nyaranin, karena apa? Karena di 2 rekening ini kita bisa kayak mengatur gitu, mana sih rekening yang untuk nabung dan mana rekening yang untuk kita gunakan sehari-hari kayak gitu. Itu sih kalau dari aku selalu pakai 2 rekening itu. Keren sekali nih Kak, teman-teman. Cara memanajemen dari Kak Dinda dan Kak Robi, dan berinvestasi ya Kak Robi. Nah, selanjutnya nih Kak, pesan dan kesan selama menjadi anggota Genbi, dan manfaat apa saja sih yang dapat diterapkan di dalam dunia perkuliahan, khususnya prestasi seperti Kak Robi? Iya, jadi untuk di Genbi sendiri seperti yang sudah Dinda spill dari tadi, bahwa Genbi itu adalah organisasi yang merupakan isi dari anak-anak yang pilihan. Jadi ketika awalnya aku mendaftar Genbi tuh sebenarnya nggak pede ya, karena memang aku tahu Genbi tuh sangat tinggi lah kastanya gitu. Tapi ketika masuk Genbi itu malah membuat aku lebih termotivasi bertemu dengan teman-teman yang memang sudah sangat aktif di luar, lalu kita bertemu di Genbi, aku tuh jadi kayak lebih terpacu untuk harus melakukan yang lebih gitu. Jadi teman-teman manfaatkan di Genbi, jangan sampai gak aktif, karena peluang-peluang yang besar itu datang dari organisasi ini juga. Lalu untuk berprestasi sendiri, ketika kita sudah berprestasi, seperti yang sudah aku bilang tadi, bahwa kita akan diakui, dan ketika kita sudah diakui, peluang yang datang kepada kita juga lebih besar. Dan juga manfaat dari berprestasi itu juga bukan hanya di perkuliahan saja, tapi di selanjutnya, yakni ketika kita mau mendaftar kerja atau kita mau melakukan hal-hal yang lain, tentu prestasi itu dilihat untuk melihat bagaimana sih sebenarnya orang ini, seperti itu. Jadi untuk teman-teman semuanya, raihlah prestasi yang banyak, banggakan diri sendiri dan juga orang tua. Kalau dari Kak Dinda sendiri nih, pesan dan kesan selama menjadi anggota Genbi, dan manfaat apa saja sih yang dapat diterapkan ketika kita sudah terjun di dalam dunia karir? Jadi untuk pesan dan kesan selama aku ikut Genbi ya, walaupun cuma 1 periode, sebenarnya banyak banget ya yang aku dapetin dari Genbi. Aku dapet teman-teman yang menurut aku hebat-hebat semuanya ya. Kadang aku sampai gini loh mikir, ini anak Genbi tenaganya gimana ya? Kok mereka kuat-kuat? Aku sempat mikir gitu loh. Wah, teman-teman Genbi ini kayak makan apa ya? Kok dia tuh kayak nggak pernah ada yang kayak ngeluh capek gitu, nggak ada. Kayak sepadat-padatnya nih kegiatan di Genbi, pasti kayak mereka tuh selalu terlihat full senyum kayak gitu kan. Senyum gitu. Wah, kok bisa ya anak-anak Genbi kayak gini? Tapi aku yakin banget pegawai BI mungkin waktu menyaring kita nggak salah pilih orang. Aku yakin sih itu. Karena apa? Karena ternyata walaupun anak-anak Genbi mungkin nggak cuma ikut Genbi aja, tapi dia bisa perform di dua-duanya. Itu menurut aku kayak suatu yang hebat banget, dan aku banyak nemuin hal-hal positif juga sebenarnya di Genbi kayak gitu. Dan untuk yang paling aku kayak beruntung banget ya aku ikut Genbi,
bukan dari finansialnya tapi dari relasinya kayak gitu. Karena jujur ya teman-teman, kemarin aku sempat kerja di salah satu perusahaan multinasional. Itu perusahaannya biasanya ada di luar negeri, dan aku kerja di situ karena aku ikut Genbi. Karena dari Genbi, karena apa? Karena dulu ada ya salah satu orang yang emang dia pernah kita undang gitu kan untuk ngisi acara di Genbi, dan ternyata si orang ini ngeliat nih kinerja kita. Oh, kita anak Genbi aktif ya ternyata kayak gitu. Akhirnya ya udah kita ditawarin kerja sama mereka, dan menurut aku itu merupakan apa ya, suatu brandingnya Genbi ya. Oh, berarti Genbi punya personal branding yang bagus nih di luar gitu, dan itu nggak boleh disia-siakan sih teman-teman. Dan relasinya teman-teman Genbi juga, kayak aku kerja di situ nggak cuma aku doang yang anak Genbi, tapi juga ada teman aku yang dia juga anak Genbi gitu. Jadi kayak wah, hebat banget ya anak Genbi bisa kerja di perusahaan internasional sama orang-orang foreigners atau orang-orang asing kayak gitu. Itu sih yang manfaat yang paling aku rasakan sih setelah aku ikut Genbi. Ternyata manfaatnya tuh kerasa banget di dunia kerja kayak gitu. Tuh. Keren sekali ya Kak ya. Jadi berawal dari banyaknya relasi di dalam Genbi sendiri itu Betul. bisa mendapatkan karir buat masa depan kita. Wah, sayang sekali nih teman-teman, waktu mengharuskan kita berpamitan. Sebelum saya akhiri, saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Kak Robi dan Kak Dinda untuk memberikan motivasi kepada Sobat Genbi agar lebih membangun ketika mengerjakan proker-proker selanjutnya ke depannya ya. Bisa Kak? Silahkan Kak Dinda terlebih dahulu. Oke, jadi closing statement ya dari aku, pesan buat teman-teman Genbi semuanya. Ini nggak cuma teman-teman Genbi, karena pasti ini yang nonton nggak cuma teman-teman Genbi aja, pasti ada teman-teman di luar Genbi juga yang nonton. Jadi pesan aku adalah setiap aku ngebawain materi dimanapun dan siapapun pesertanya, pasti akan aku selalu sharing pesan ini ya teman-teman. Yang pertama adalah be produktif kayak gitu. Jadilah orang yang produktif, jadilah mahasiswa yang produktif. Karena apa? Karena ketika kita tidak menjadi orang yang produktif, ketika kita mau melamar kerja, terjun di dunia karir, apa sih yang akan kita tulis di CV kita? Pasti kita nggak akan ada pengalaman apa-apa kalau kita tidak menjadi mahasiswa yang produktif kayak gitu. Mungkin teman-teman nih bingung, Kak, aku kan tapi orangnya nggak suka ikut organisasi, aku nggak suka nih ketemu orang-orang banyak kayak gitu kan. Terus gimana ya caranya CV aku nggak kosong gitu? Nah, teman-teman harus bisa mengenal diri sendiri dulu. Mungkin teman-teman nggak suka ikut organisasi, tapi teman-teman suka bisnis, suka jualan. Ya udah, itu dilakukan. Yang penting teman-teman bisa produktif kayak gitu. Itu bisa loh dimasukin di dalam CV walaupun kita cuman punya bisnis kecil-kecilan, jualan ini dan itu kayak gitu. Dan untuk yang kedua adalah be the best version of yourself gitu. Aku selalu bilang ini berkali-kali ke teman-teman aku juga. Jadilah versi yang terbaik menurut diri teman-teman sendiri, jangan jadi versi yang terbaik menurut orang lain. Karena apa? Karena setiap orang itu punya jalannya masing-masing, punya takdirnya masing-masing, punya timeline-nya masing-masing. Jadi kalau misalkan nih kita lihat teman kita ikut A, nggak boleh nih kita harus ikut A juga. Kita nggak harus ikut A juga, kita harus punya pendirian kayak gitu. Jadi nggak harus kita mengukur kesuksesan kita itu dengan melihat orang lain, enggak. Karena setiap orang itu punya ukuran sukses masing-masing seperti itu. Itu sih pesan dari aku. Jadi be productive dan be the best version of yourself gitu. Kalau dari Kak Robi sendiri nih gimana Kak? Kalau dari aku sendiri, closing statement dari aku sebenarnya aku mengutip kata-kata dari Pak Aldo, KPWBI Jember yang sekarang. Pada saat acara penerimaan beasiswa, beliau mengatakan bahwa waktu kita untuk melakukan hal-hal yang baik itu sangat sedikit, jadi jangan pernah membuang-buang waktu kita. Udah. Wah, keren sekali nih teman-teman motivasi dari kakak-kakak cantik ini, Kak Dinda dan Kak Robi. Nah, buat teman-teman nih, jangan hanya didengar aja ya, tetapi diterapkan juga motivasi-motivasi dari mereka. Nah, terima kasih ya Kak. Nah, saya selaku perwakilan dari keluarga besar Genbi Jember mengucapkan terima kasih kepada Kak Robi dan Kak Dinda karena telah memberikan wawasan kepada kita sehingga kita mendapatkan inspirasi untuk mencoba hal baru ke depannya. Nah, oke teman-teman, terima kasih untuk seluruh pendengar setia. Mohon maaf apabila ada salah kata dan tutur kata yang salah. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.